Oke, kali ini kita akan membahas tentang IPO daripada saham Nankai, sebuah perusahaan dari Jepang ya. Jadi Nankai ini produk dari Jepang, kemudian diimpor ke Indonesia. Jadi termasuk barang impor. Yang di Indonesia dikelola oleh PT Rohartindo Nusantara Luas Tbk atau disingkat dengan kode emiten TOOL atau TOOL. Sektor consumer cyclicals, kemudian periode book building sudah selesai ya sekarang. Kalau kita lihat di tanggal 31 Agustus sekarang tinggal menunggu kapan daripada masa offering atau penawaran. Kemudian rentang harga book buildingnya antara 122 sampai 135, belum ada keputusan final. Kemudian saham yang ditawarkan ada 4.100.000 lot. Jadi termasuk kecil lah ya dibandingkan yang teman-temannya ini ada 10 juta, 9 juta, Dewi 7 juta, LP 11 juta, 15 juta bahkan RGU ini. Jadi mudah lah untuk mengarahkannya. Kemudian kita akan lihat info lebih lanjut ya. Ini ada waran ya, 2:1 artinya setiap pemegang 2 lembar saham mendapatkan 1 waran. Jadi kalau kita punya 10 lot berarti 1.000 lembar kita mendapatkan 500 waran. Kemudian sektor consumer cyclical, subsektor household appliance, kemudian bidang usaha bergerak dalam bidang usaha perdagangan besar. Ringkasan, perusahaan trading dengan merek utama Nankai yang menjual produk alat-alat teknik, perkakas, kebutuhan rumah tangga, dan keselamatan. Di antaranya yang termasuk banyak juga ada koper ya. Perseron menawarkan rangkaian produk yang lengkap dengan 3 kategori utama, yaitu peralatan rumah tangga, perkakas, dan tas baru. Perseroan memasarkan produk melalui Facebook, Instagram, Twitter, dan Google+. Dan pada tahun yang sama, Perseron membangun situs www.nankai.co.id. Bagi nggak tahu ini produknya, ini situsnya ya, nankai.co.id. Ini ada rantai, kita lihat di sini ya, perkakas lah, alat bengkel, rumah tangga, ada timbangan bahkan penghancur es, cup sealer, ada meja, ada dongkrak, ada jet cleaner, dan lain sebagainya, koper ya. Ini mahal-mahal koper ini. Ini jadi bisa kita melakukan pemesanan melalui website. Jadi produknya jelas ya. Kita kembali ke awal. Perseroan juga mempergunakan platform perseroan untuk menawarkan produk secara online selain melalui marketplace seperti Tokopedia, Lazada, Blibli, Bukalapak, JD, ID, dan Shopee. Jadi bisa kita katakan marketingnya ini luar biasa ya. Jadi membuat luas daripada penjualannya. Kita bisa lihat dari Shopee atau Tokopedia juga ada. Di Tokopedia kita buka dulu. Di Tokopedia ini ada produk daripada Dankai. Ada peralatan dapur, ini ada pompa air, ini produk-produknya lumayan terjual banyak di sini, 10.000, 5.000, 5.000, walaupun ya nggak banyak-banyak amat juga sih, cuman lumayan kita lihat ya penjualannya. Ini Tokopedia mungkin sedikit ya, kita lihat penjualnya masih terhitung, tapi kok di Shopee ini lumayan, Shopee ini lumayan ini. Tapi kalau kita lihat dari Shopee ini lumayan ya, banyak ya. Kita lihat dulu akunnya, ini produknya sampai 1.000, kemudian followersnya 49.000 dan bergabung 6 tahun yang lalu. Jadi lumayan ya, lumayan di online-nya lumayan lama kok di Shopee ya, ini sudah 6 tahun. Dan followers juga banyak ya, artinya ini termasuk perusahaan besar, bahkan dimasukkan dalam Shopee Mall, di resmi ya. Ada meja belajar nih 1.000 terjual, 9.000, 10.000 lebih, ini masker nih. 600-an, 1.000-an nih. Kemudian juga ada ini sampai 10.000-an, 4.000-an, 7.000-an ya, walaupun harganya sebenarnya murah-murah saja, bukan dalam arti bukan pasar besar ya. Jadi ini bisa dikatakan perusahaan untuk kelas menengah ke bawah lah. Tapi ya lumayan, dalam arti bukan sembarangan perusahaan, tapi banyak juga produk yang dihasilkan dan laris ya di pasaran. Ini seputar produk daripada Nankai. Kemudian kita kembali ke awal. Ini jumlah yang awalnya bisa kita bahas. Ini total saham yang dicatatkan 20%, jadi nggak terlalu banyak. Jadi bagus lah. Partisipan admin atau underwriter-nya di sini adalah YP, Mirai Aset Sekuritas Indonesia. Dan kita bahas dari prospektus ringkas yang sudah saya download di sini. Perkiraan kalau dari prospektusnya tentang penawaran umumnya bisa kita ikuti di 2 Agustus sampai 5 Agustus, walaupun ini belum pasti ya.
Jadi di perkiraan tercatatnya nanti tanggal pada BI 9 Agustus. Ini kok tanggal 670 karena hari libur nih, weekend. Tanggal 9 Agustus di listing kan di pasar reguler. Ya, jadi lumayan ini ada waran juga. Modal ditempatkan dan store secara penuh kepada Ronald Hartono Tan. Ini modalnya ini direktur utama daripada perusahaan ini. Kita skip saja, kita bahas yang penting saja nanti. Kemudian rencana penggunaan dana yang termasuk yang penting juga kita bahas untuk saham yang IPO. Sekitar 47,82% digunakan untuk pembelian aset berupa 3 unit ruko ya, di Ancol. Ini transaksi afiliasi sebenarnya. Kemudian sekitar 52% akan digunakan untuk modal kerja dalam rangka pengembangan bisnis, yaitu penambahan barang inventory perseroan untuk dijual. Seperti 60% perkakas, 20% menambah produk rumah tangga, dan 20% koper. Senang banget mereka jual koper. Koper mahal lumayan ya. Untuk kita lihat dari rencana penggunaan dana IPO-nya lumayan positif, dalam arti mereka bukan karena butuh uang sehingga perlu IPO untuk bayar hutang misalnya, tidak. Walaupun ya kurang memuaskan sih dari segi rencananya, karena seperti tidak ada usaha untuk ekspansi, pengembangan dan lain sebagainya. Kemudian kita akan bahas tentang keuangan ya, laporan daripada keuangan. Kita bahas dulu dari asetnya. Peningkatan yang kalau kita jumlahkan asetnya, setiap tahun ada peningkatan. 106, 129, 134, 136. Ada peningkatan aset di setiap tahunnya. Kemudian liabilitas dan ekuitas. Liabilitas ini kalau kita katakan beban ya, diantaranya seperti hutang. Ya kita skip aja laba kotor, laba usaha, kita ambil laba terakhirnya, laba bersih, ini 3 juta, kita pakai laba yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Hitungan 2019 ya di sini ya. Dari 2019 berarti 2020, 2021 untuk Desember, per Desember, di Januari sampai Desember. Kalau ini per Maret, dalam arti Januari sampai Maret di tahun 2021 dan di tahun 2002. Jadi kita baca seperti itu. Kemudian labanya berarti di 2019 laba tahunannya 7 miliar. Di 2020 9 miliar, 2021 10 miliar. Terjadi peningkatan yang luar biasa. Jadi peningkatan yang rutin. Ini sangat bagus sekali, positif sekali untuk sebuah perusahaan ketika laba perusahaan berhasil meningkat. Selalu meningkat. Kemudian di tahun 2021 per Maret tadi, Januari sampai Maret, ini labanya 2 miliar. Kemudian di tahun 2022 3 miliar. Artinya bagus. Yang mana kalau kita labakan per saham, earning per share-nya 8,42 meningkat 11,25 dan 11,69. Kemudian per Maretnya 3 dan 3,17. Artinya terjadi peningkatan yang luar biasa. Kemudian kalau kita lihat dari rasio-rasio penting perusahaan, ini kita ketahui bahwasanya perusahaan memiliki kondisi likuiditas yang sangat baik, di mana current ratio perusahaan ini berada di angka 308 pada tahun 2021. Kemudian tahun 2022 321. Yang artinya perusahaan memiliki kemampuan yang sangat baik untuk melunasi utang jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Ya, ini prospektus ringkasnya kalau kita lihat sangat bagus sekali. Kemudian kita lihat ringkasannya. Kemudian ini saya tuliskan ringkas, PT Rohartindo Nusantara Luas Tul, nominalnya 50, artinya saham ini sebenarnya dijual ke PSP cuma 50, lalu dijual ke publik seperti kita sampai 100-an. Ya memang sebenarnya mahal, dijual mahal kita, tapi ya memang seperti itu. Bahkan Goto hanya Rp1 saja. Saham-saham yang lain ada 20, Rp10, lalu dijual kepada kita ratusan gitu kan. Tapi kalau kita lihat ini untuk harganya 100 dijual 50 ya masih normal lah. Tidak sampai mahal betul. Inilah sebabnya kenapa banyak yang menjadikan IPO sebagai strategi untuk keluar. Dia beli murah lalu dia jual, mau sampai ke gocap pun dia masih untung. Kenapa? Karena mereka kebanyakan beli saham itu di bawah 50. Nah, tapi kalau dari seperti ini harga 50 kan perusahaan bisa kita katakan rugi, kalau walaupun nggak rugi ya impas, tapi kan ya nggak ada untung kalau mereka gocapkan harga ini. Jadi potensi gocapnya
sulit lah, walaupun ya mungkin aja. Kemudian PBV-nya kalau harga 122 maka PBV 1,96, kalau harga 132 135 maka PBV-nya 2,17. Kemudian price to earning ratio-nya kalau harga 122 maka 18, kalau harga 135 maka PER-nya 20,8. Ini standar untuk perusahaan yang baru IPO. Ya. Kenapa saya katakan standar? Karena saham yang baru IPO kebanyakan mahal-mahal. Bahkan banyak yang PER-nya sampai ribuan. Ada yang BBV-nya sampai belasan. Jadi kalau untuk urusan IPO, tool ini saya bilang, saya katakan normal lah. Dalam arti untuk naik ke 200, 300 untuk dalam jangka waktu beberapa lama itu ada potensi. Kita lihat juga labanya tadi bagus, tidak ada kerugian ya. Kemudian ROE dan ROA-nya 8 dan 10,6%, DAR dan DER-nya 24 dan 31%. Jadi perusahaan ini masih bisa dikatakan sehat. Kemudian kalau bagi orang yang ingin membeli saham ini, atau kalau kita katakan IPO hunter, itu kan artinya dia cuma megang cuman sebentar. Dalam arti cuman beli di hari pertama, cuman bungkus bahasanya gitu. Bukan untuk investasi. Maka yang perlu kita perhatikan adalah underwriter-nya. Kenapa? Karena sebagus apapun perusahaan, kalau underwriter-nya itu jualan di hari pertama, itu bisa ambruk dulu di hari pertama, atau hari kedua, atau hari ketiganya. Jadi bahaya. Maka kita lihat track record YP ini dalam membawa saham untuk IPO. Di antaranya sudah saya ringkas di sini, saya lihatkan. Sini ya, beberapa saham yang pernah dibawa YP untuk IPO. Di antaranya yang pertama adalah Depo. Ini kita lihat bagaimana Depo di hari pertama arah 2 hari ya, arah 2 hari, dua kali ya. Walaupun habis itu ambruk, tapi di bawah arah 2 kali. Untuk kemudian ada saham, jadi bagus ya, untuk di contoh sampel pertama ini bagus. Kemudian ada lagi saham yang dibawa YP untuk IPO adalah BEPS. Ini termasuk fenomenal di zamannya karena naiknya luar biasa. Berapa kali arah ini? Arah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini udah sampai udah kayak tangga ya. Sampai seminggu arah walaupun sebentar turun ya. Seperti itu skenario IPO. Naik, turun, naik lagi ini. Tapi kok yang BEPS ini termasuk anomali ya. Ini naiknya sampai ribuan loh ini. Luar biasa ini, kalau yang bisa hot dari awal sampai akhir ini untung ribuan persen ini, bukan multi beggar lagi, ribuan persen. Kemudian ada lagi saham UVCR dari Megah sih. Ini juga luar biasa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ini sudah arah beruntun ini ya. Dari harganya berapa itu? 100 ya. Arah beruntun ini luar biasa. Tapi ini kenapa arahnya bisa banyak seperti ini, kok tidak disuspend misalnya begitu ya, karena dia masuk papan akselerasi kalau VCR ini, maka cuma 10% arahnya. Kemudian ZYRX ini juga banyak arahnya ya, 1, 2, 3 ya, luar biasa. Ini sempat turun tuh tapi naik lagi, ini langsung luar biasa. Jadi bisa kita katakan YP bagus lah secara histori ya, walaupun tidak menjamin apakah yang ke depan dia nggak akan guyur. Dia bagus sekali dalam membawa arah karena banyak saham yang diarahkan. Kemudian di dalamnya nanti kalau kita lihat juga ada Belfin juga yang masuk di saham ini. Jadi Belfin juga sudah mengiklankan di Instagramnya, dan track record Belfin nggak bisa jelas juga. Kadang dia arahkan, kadang tidak. Ketika dia mampu, dia akan arahkan. Bahkan seperti Net TV itu berhari-hari diarah. Tapi kalau dia gagal, mungkin mood nggak enak atau kurang duit ya, atau mungkin diguyur bandar lain juga, ya dia akan jualan juga. Contohnya seperti SMKM, dia bawa arah tapi di hari pertama nggak sempat arah, baru naik sedikit langsung ARB. Di hari pertama itu Belfin juga yang bawa. Jadi Belfin nggak menjamin bakal bagus. Sekian tentang saham IPO kita hari ini.